Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilah, NIM 21201998. Di sini saya sedikit akan mempresentasikan proposal yang saya telah buat dengan judul Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perkembangan Dunia Pendidikan. Nah, dalam proposal ini terdapat berbagai kerangka. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Selanjutnya bagian kajian teori. Nah, kajian teori ini ada pengertian anak usia dini. Nah, pengertian anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0 sampai dengan 8 tahun. Pada masa tersebut merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek dalam rentang kehidupan manusia. Proses perkembangan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki dalam tahap perkembangan anak. Nah, sifat anak memiliki sifat yang unik dan terlahir dengan potensi yang berbeda-beda dengan kelebihan bakat dan minat sendiri-sendiri. Terkadang kan kita anak tersebut mempunyai bakat masing-masing, semisal ada yang berbakat menyanyi, berbakat menggambar, berbakat mewarnai, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Nah, pengetahuan prinsip tentang perkembangan anak sangat penting untuk diketahui agar memperoleh gambaran secara umum perilaku anak pada tahap tertentu. Pengetahuan ini juga bermanfaat untuk memberikan bimbingan dan rangsangan tertentu agar anak dapat mencapai kemampuan sepenuhnya, serta memungkinkan guru mempersiapkan kematangan yang diharapkan dari anak-anak pada usia tertentu. Nah, dalam prinsip-prinsip perkembangan ini kita kan secara tahap bertahap anak kadang mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Semisal umur segini ntar tahapnya berubah, semisal umur segini tahapnya ntar juga berubah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pola perkembangan anak usia dini. Nah, perkembangan setiap anak memiliki pola yang sama walaupun kecepatannya berbeda. Setiap anak mengikuti pola yang dapat dipraktikkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Sebagian anak perkembangan dengan tertib tahap demi tahap, langkah demi langkah. Namun sebagian mengalami kecepatan melonjak. Di samping itu juga ada yang mengalami penyimpangan atau keterlambatan. Nah, semisal contohnya setiap perkembangan anak memiliki pola yang sama, tapi dengan kadang ada yang perkembangannya secara cepat atau kadang ada yang perkembangannya secara lambat gitu. Nah, seperti ada perkembangan fisik, perkembangan bergerak. Kadang fisik, kalau semisal fisik kadang dimulai dari tangan sampai ke seluruh tubuh sampai hingga kaki. Nah, selanjutnya ada karakteristik anak usia dini. Nah, pada usia 0 sampai 1 tahun, masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibandingkan usia nanti selanjutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar dipelajari anak pada usia dini. Nah, contohnya seperti 0 sampai 1 tahun itu sudah mulai berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan. Kan kita anak tersebut sedikit demi sedikit bisa melakukan itu, sudah bisa mulai diajari merangkak, berjalan dikit demi sedikit. Terus sudah bisa melihat, panca inderanya seperti kayak telinga. Kadang anak usia 0 sampai 1 tahun itu udah bisa memahami sedikit demi sedikit, seperti kita kadang ngomong apa, antar anak tersebut juga bisa memahaminya. Nah, kalau umur 2 sampai 3 tahun, anak memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Artinya, secara fisik anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, seperti contohnya sudah bisa mengalami anak tersebut sudah bisa mengalami benda-benda di sekitarnya, seperti kayak semisal kita memperlihatkan atau
ini namanya ini, misal ini penggaris ya, ntar ini namanya penggaris. Nah jadi anak tersebut bisa bisa mengetahui oh iya itu penggaris, dan seperti kalau benda-benda ini tidak boleh dimakan, ntar anak tersebut sudah bisa memahaminya. Terus selanjutnya anak usia 2-3 tahun itu sudah bisa ngobrol, bisa mengeluarkan bahasa sedikit demi sedikit, walaupun kadang masih ngomong apa gitu, tapi sudah bisa mengeluarkan bahasa sedikit demi sedikit. Nah kalau semisal umurnya 4-6 tahun, anak bahasanya sudah mulai baik, ngomongnya kadang sudah mulai pintar. Kadang kan juga umur segitu sudah ada yang mulai PAUD apa TK gitu. Nah selanjutnya ada aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini meliputi seperti fisik, motorik, intelektual, moral, emosional, sosial, bahasa, dan kreativitas. Kadang anak tersebut sudah mempunyai sudah kadang kayak ingin semisal kita kita mengasih pensil warna. Nah ntar anak tersebut kadang pengen suka kadang kayak mencoret di buku atau gitu, sudah ingin bisa mewarnai lah sedikit demi sedikit, nyoret gitu. Nah terus selanjutnya ada ciri perkembangan anak usia dini. Terdapat pola kesamaan perkembangan dalam diri seseorang dengan anak lainnya pada tahap usia tertentu. Tahap ini kemudian dikenal sebagai standar, yang diasumsikan sebagai pola universal tugas perkembangan yang harus dilalui seorang anak. Anak usia taman kanak-kanak dalam rentangan usia 4-5 atau 6 tahun berada dalam masa usia emas. Segala sesuatunya sangat berharga, baik fisik, emosi, dan intelektualnya. Nah selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini seperti keturunan, hereditas atau keturunan. Nah sebagaimana pertumbuhan dan perkembangan lainnya, faktor hereditas memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, seperti tinggi badan dan berat badan anak secara genetik diturunkan dari orang tuanya. Oleh sebab itu rata-rata tinggi badan anak dalam satu bangsa atau komunitas hampir sama. Misalnya dari keluarga kita ada yang semisal ibunya BB-nya itu berat badannya itu gemuk atau ideal, ntar kadang itu ntar nurun ke anaknya. Kadang ntar anak ini jadinya BB-nya ideal atau hampir samalah, kadang sama kayak ibunya atau enggak sama bapaknya. Semisal kayak kalau kadang rambut juga kadang mengaruh, kadang ada yang semisal rambutnya keriting, ntar kadang anaknya juga ikutan keriting gitu. Jadinya itu yang dinamakan hereditas atau keturunan. Nah selanjutnya itu ada nutrisi. Nutrisi merupakan bagian penting dalam perkembangan. Banyak anak yang mengalami keterlambatan perkembangan mungkin akan menghadapi masalah dalam kesehatan mata. Anak-anak yang mengalami kekurangan zat besi akan memiliki masalah dengan pertumbuhan tulang dan sebagainya. Dan kita harus sering-sering minum, dikasih vitamin ini supaya perkembangan nutrisinya itu baik gitu. Nah selanjutnya ada penyakit. Penyakit juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Mayoritas anak-anak yang mengidap penyakit asma, polio, TBC, dan epilepsi mengalami keterlambatan perkembangan dibandingkan teman-temannya. Mereka akan mengalami hambatan dalam perkembangan syaraf otak, kemampuan motorik kasar, dan kemampuan motorik halus. Nah kalau semisal penyakit kadang juga ada keturunan, semisal ada yang dari keluarganya itu ada yang punya penyakit
kayak penyakit asma, ntar kadang anaknya juga ada yang mengidap penyakit seperti itu, jadinya ntar kadang pengembangan anak tersebut kadang terlambat, tidak seperti teman-temannya gitu. Nah selanjutnya ada pendidikan anak usia dini. Nah kita menjelaskan pengertian pendidikan dulu. Nah pendidikan adalah manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak ada sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek menjadi tekanan atau fisik falsafah yang melandasinya. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini itu pendidikan yang diberikan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Melalui diharapkan anak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya yang meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama, fisik, sosial, emosional. Biasanya kan kalau sekitar umur 0 sampai 6 tahun anak itu sudah disekolahkan, kadang tergantung dari orang tua kitanya, ding. Ada yang sudah bisa ada yang sudah disekolahkan di PAUD, misal umur 0 sampai 6 tahun gitu. Kadang juga sudah ada yang TK kecil maupun TK besar. Kadang juga ada yang disekolahkan di RA gitu. Yang selanjutnya ada program pengembangan pendidikan anak usia dini. Nah, kegiatan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang disediakan untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar anak di taman kanak-kanak TK. Nah, yang secara umum kegiatan dapat dilakukan diantaranya menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan belajar anak, mengarahkan perilaku anak dengan kegiatan mendidik, mengajar, membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi anak dengan bimbingan yang tepat. Contohnya seperti terkadang anak yang lagi sekolah TK kan, kalau kita semisal ngajari dari hal-hal yang baik, anak tersebut ntar akan tumbuh dewasa juga akan menjadi baik. Seperti kalau semisal di TK kan kita harus memiliki lingkungan yang kondusif gitu, kita mengajari hal-hal yang baik, contoh ini cara begini gitu, hal yang seperti ini. Nah semisal anak tersebut dia murung, ntar kita juga mengajak ngobrol kenapa gitu. Apalagi semisal anak tersebut lagi, biasanya kan anak kecil tersebut ada berantem atau tukaran gitulah sama temannya. Nah gitu, ntar kita tanyain kenapa kok bisanya begitu, gimana, ntar nggak usah kayak gitu ya, kan kita kan teman semua gitu. Nah, pendidikan anak usia dini dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif. Artinya anak dapat mengeksplorasi pengalaman melalui cara mengamati, meniru, bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dengan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Nah contohnya berarti orang tua kita itu harus mendidiknya dengan baik gitu. Jadinya kan ntar semisal kita melakukan hal baik, ntar anak tersebut bisa melakukan hal baik juga, akan meniru dan oh ini baik, berarti ntar anak itu kadang anak itu menirukan hal yang baik. Kalau semisal kita juga ngomong yang tidak baik, ntar anak tersebut juga mengikuti omongan yang tidak baik gitu. Nah selanjutnya ada pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Nah untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan anak, aspek fisik, kognitif, sosial, emosional maupun bahasa, serta aspek lainnya seperti agama dan moral, kemandirian dan seni, maka perlu dilakukan berbagai pendekatan. Semisal contoh berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa
berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini ialah anak yang sedang membutuhkan upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosial emosional. Dengan demikian, berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan dengan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. Nah, anak tersebut kan juga memiliki perkembangan, jadi kita kan kayak bahasa motoriknya juga penuh tahap bertahap, perkembangan fisik juga, dan selanjutnya ada belajar melalui bermain atau bermain sambil belajar. Nah, semisal yang dimaksud bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan menggunakan strategi, metode, materi atau bahan dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. Contoh semisal kita lagi kan belajar huruf A B C D E. Nah, ntar ada kayak huruf mainan gitu sih, ntar ini yang namanya huruf A gitu. Jadi kan anak kan belajar tapi sambil senang, soalnya ada mainannya gitu. Ini huruf A, nah ini huruf B. Semisal belajar hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan berapa, nah gitu, kayak pakai korek lidi gitu. Nanti kan di 1, ini 1 berarti berapa, dihitung, jadinya 2. Selanjutnya ada pendekatan kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu kepada anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Nah, semisal kayak kreatif itu kayak semisal kita mencontohkan membuat kayak kapal-kapalan, pesawat-pesawatan, nah itu pakai kertas. Nah, itu kan juga yang dinamakan kreatif. Nah, kita mencontohkan, ayo kita buat kapal-kapalan tapi pakai kertas, nah gitu, jadi juga bisa memanfaatkan yang ada. Nah, selanjutnya lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dan memperhatikan keamanan serta kenyamanan. Nah, lingkungan yang kondusif itu juga anak-anak tersebut bisa merasa nyaman dan mendukung belajar melalui bermain. Terus menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang disiapkan. Selanjutnya ada beberapa model pendidikan anak usia dini. Yang pertama, model pembelajaran suara, bentuk, dan bilangan dari Pestalozzi. Ciri khas penanganan Pestalozzi mengenai proses pendidikan anak yaitu penekanannya terhadap suara, bentuk, dan bilangan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Semua bidang pengembangan yang diajarkan pada anak dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu konsep suara, konsep bentuk, dan konsep bilangan. Ketiga konsep di atas dapat melalui pengembangan AVM, auditory visual memory. Melalui pengembangan AVM ini, fungsi sel-sel saraf akan berkembang dan selanjutnya akan dapat mengembangkan potensi-potensi lainnya seperti imajinasi, kreativitas, intelijensi, bakat, minat anak. Misalnya dalam kelompok pengembangan auditory, pengembangan perbendaharaan kosakata anak dan kemampuan berkomunikasi harus mendapat perhatian intensif. Yang kedua, model pembelajaran Hickskope. Pendekatan pembelajaran Hickskope yang merupakan suatu konsep pembelajaran dengan dasar teori perkembangan anak dikembangkan oleh Davis Baker pada 1960-an. Ia pertama kali menggunakan konsep pembelajaran ini di program sekolahan prasekolah Perry. Nah, selanjutnya model pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang dokter wanita Italia pertama. Montessori lahir di Chiavari, sebuah provinsi kecil di Ancona, Italia pada tahun 1870.
Reputasinya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolahan kedokteran. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran Reggio Emilia. Nama Reggio Emilia diambil dari nama sebuah kota kecil di bagian utara Italia. Pada tahun 1940-an, setelah Perang Dunia Kedua, sekelompok orang tua memutuskan untuk menggunakan uang dari hasil penjualan untuk membuat suatu program sekolah yang berkualitas untuk anak-anak mereka. Nah, tujuan pembelajaran dalam Reggio Emilia yaitu mengomunikasikan kekuatan ide dan hak-hak potensi dan sumber-sumber yang seringkali terabaikan. Yang kedua, mempromosikan studi. Yang ketiga, meningkatkan profesional guru. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan anak usia dini. Nah, tujuan pendidikan anak usia dini ini adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan guru serta pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kerangka selanjutnya ada metode penelitian. Tempat penelitian saya yaitu dari buku-buku perpustakaan dari EIN Kajen, dan desainnya ini penelitian ini berdesain deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan berupa kata dan kalimat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.